Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim, amma ba'du. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Haji Muhammad Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Mu'min Putri. Yang saya hormati Bapak Mudir Madrasah Diniyah Al-Mu'min Putri, Bapak Ahmad Nidhomi. Yang saya hormati dan saya sayangi kedua orang tua saya, juga teman-teman kelas 6 Madrasah Diniyah yang sedang berbahagia. Oke. Sini perkenalkan, nama saya Intan Faiqatul Islam, biasanya dibantu Islam. Di sini saya akan menerangkan tentang seputar jilbab untuk kaum muslimah. Gitu. Oke, kalian harus tahu apa itu jilbab, apa itu hijab. Jilbab adalah kain yang menutupi kepala, bukan topi ya, tapi kepala gini, kerudung. Hijab itu kain yang menutup ke seluruh tubuh, jadi kayak baju atau kerudung dari ujung. Jadi bisa membedakan antara jilbab dengan hijab ya. Oke. Terdapat pada Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang berarti yang berbunyi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina al-ayat. Allah memerintahkan kepada nabi yang mulia, untuk nabi itu memerintahkan kepada orang-orang muslim bahwasanya mereka itu harus berpegang teguh pada adab-adab Islami, aturan-aturan agama. Ini termasuk termasuk hijab syariah yang diwajibkan oleh Allah untuk wanita-wanita muslimah. Gitu. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan orang-orang mukmin untuk menutup ke seluruh tubuh. Untuk jilbab itu menutup ke seluruh tubuh. Gitu. Karena apa? Dengan berjilbab kita itu banyak faedah yang kita dapat. Kita itu dihormati, kita itu kayak dianggap mulia, kita itu kayak tidak akan mendapatkan terlindungi dari kata-kata jorok, terus perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Kita tuh dapat terhindar dari itu semua. Gitu, karena kita menutup aurat dan kita berhijab dan berjilbab. Gitu. Nah, terus gimana kok orang non muslim gitu? Tuh. Setelah itu asbabun nuzulnya ya. Nuzul itu zaman dulu orang wanita itu suka keluar malam, bukan wanita malam ya, dia tuh keluar malam karena dia tuh ingin membuang air. WC-nya itu tidak ada di rumah. Dulu itu WC-nya jauh dari rumah. Biasanya kalau di kitab itu diterangkan kalau buang air itu di pohon-pohon, di semak-semak gitu. Nah, terus di zaman dahulu itu banyak orang-orang fasik di Madinah, sukanya menggoda wanita pada malam hari. Saat melihat ada wanita itu digoda oleh orang, terus ditegur, kenapa kok kamu menggoda orang merdeka? Loh, saya nggak tahu kalau itu merdeka, saya itu tahunya kalau dia itu budak. Nah, maka dari itu Allah memerintahkan untuk umat untuk wanita muslimah agar berjilbab, agar memerintahkan untuk berpakaian yang berbeda dengan budak, yakni berjilbab. Gitu. Agar kita itu terhindar dari hal itu, karena orang-orang dulu itu sukanya menggodai budak. Ada riwayat lain, misalnya orang fasik kok melihat wanita keluar malam, terus dia itu berjilbab. Itu orang fasik itu jangan-jangan itu orang merdeka. Gitu. Ada yang melihat tidak berjilbab, ayo kita goda, itu loh orang budak-budak gitu. Jadi kan kayak orang dulu itu menganggap berjilbab itu adalah orang yang merdeka, sedangkan yang tidak berjilbab itu budak. Maka untuk kalian yang tidak berjilbab, ayolah berjilbab saat ini dan seterusnya. Gitu. Kandungan hukum yang pertama, apakah berjilbab itu diperintahkan untuk semua orang di dunia, gitu ya.
bahasanya dijelaskan kulli azwajika wa banika wanisail mukminin, yakni wanita mukmin, wanita yang beriman. Jadi hanya wanita muslimah saja yang diwajibkan untuk berjilbab. Terus loh, jadi orang kafir enggak lah. Orang kafir kan agamanya sendiri, masa dia tidak mengikuti agama kita terus kita menuntut untuk dia berjilbab? Ya nggak boleh gitu. Nggak usah, maksudnya nggak usah kita menuntut dia. Terserah. Gitu. Terus bagaimana wanita itu dia tahu kewajiban untuk mengharamkan kewajiban berjilbab, tapi dia tidak berjilbab karena mungkin faktor lingkungannya tidak berjilbab. Ya wis lah, aku ya mau berjilbab, soalnya ya faktor lingkunganku ya gak berjilbab gitu. Nah itu malah bahaya, malah diharamkan. Kenapa? Dia itu tahu kewajiban berjilbab tapi dia tidak berjilbab gitu. Terus bagaimana buat orang yang non muslim? Apakah masih diwajibkan untuk mereka berjilbab? Tidak diwajibkan, tapi dia harus menutup kesopanan. Kok menutup kesopanan? Menutup tubuh agar dia itu tampil sopan gitu loh. Ya eloknya gitu loh. Orang eloknya kalau bertemu dengan laki-laki dan di mana-mana itu kan ya berpakaian, bukan telanjang gitu. Jadi harus tutup meskipun itu tidak berjilbab. Itu. Bagi ibu-ibu yang mempunyai anak, selamat ya. Tapi jangan lupa anak-anaknya untuk dianjurkan untuk dilatih berjilbab. Mulai dini juga bisa, tapi pas umur 10 tuh harus ya. Bukan harus gimana ya? Ya biar dia itu terlatih. 10 tuh wis sampean wis kudu anak ibu di jilbab itu wis. Umur 10 tahun. Biar itu dia itu terbiasa hingga dewasa. Karena kan dikiaskan pada dawuhnya Nabi bahwasanya anak kecil saat sholat kan umur 7 tahun itu sudah dianjurkan sholat. Maksudnya ayo dilatih sholat. Pas umur 10 tahun itu kalau dia tidak sholat itu maka dipukul. Nah, umur 10 tahun maka umur 10 tahun dikiaskan untuk anak-anak sampai ibu itu harus berjilbab biar membiasakan kedepannya. Terus kandungan hukum yang kedua, bagaimana cara berjilbab? Berjilbab itu pokok ya intinya tuh menutup sini hingga dada nggak boleh tidak buka. Terus menurut At-Tabari bahwasanya berjilbab membahas ayat tadi ya Al-Ahzab itu menutup kening sampai bulu mata ya, terus sampai gini. Yang terlihat itu hanya wajah bagian kiri dan mata kiri ya. Jadi gini buat lihat gini, oke ya, jilbabnya ini ya gitu kayaknya. Terus menurut Ibnu Jarir bahwasanya berjilbab yang benar itu menutup seluruh wajah kecuali mata. Jadi kayak apa itu? Cadaran ya, kayak cadaran gitu loh. Nah, tapi ya dada ini harus tertutup. Jadi gini, yang biasa kayak apa itu muslimah kayak apa itu sholat-sholatan gitu kan sukanya apa itu cadaran. Nah itu yang biasanya kita lihat. Tapi kalau yang tadi atau baru itu kayaknya nggak pernah lihat ya. Soalnya aku punya gini, nggak paham. Terus menurut As-Sudai itu yang terlihat itu hanya mata sebelah kiri. Gimana coba? Jadi gini. Saya nggak tahu ya. As-Sudai itu kayak gini. As-Sudai gini. Gitu. Terus kalau menurut apa itu Abu Bakar Ar-Razi bahwasanya wanita Ansor itu kalau keluar rumah itu kayak apa itu kayak kerudung hitam yang menyelutupi. Jadi kerudung hitam itu tertutup semua gini gitu ya, kayak gitu, gak terlihat sama sekali. Terlihatnya dari
terawang-terawangnya kain dan bawah. Tapi menurut aku ya tapi kalau di zaman sekarang tuh beda banget ya. Zaman sekarang tuh pokoknya berjilbab asal tidak terlihat dadanya. Jadi berjilbab seeloknya lah. Kalau untuk zaman sekarang ya, kita nggak mungkin mengikuti masa apa tuh tadi menurut itu kayaknya kayak nggak mungkin ya. Sepantasnya, seadanya di zaman sekarang. Terus hukum yang ketiga, bahwasanya apakah hijab itu wajib? Apakah hijab menutup wajah itu wajib? Menutup wajah itu wajib. Ya. Menutup wajah itu berbeda pendapat, banyak pendapatnya. Ada 5 pendapat itu bahasa mengatakan menutup wajah itu wajib. Wajib ditutup semua. Enggak tahu. Wajib karena beranggapan bahwasanya wajah itu loh perhiasan pokoknya. Terus sedangkan pendapat 2 di kitab Jalalain, kitab tafsir Jalalain dan kitab satunya itu bahasanya ditutup tapi terlihat mata satu matanya untuk membedakan, untuk bisa mengenali dia. Jadi mata satu saja. Kalau yang satunya itu yang tadi, yang terlihat itu hanya wajah bagian kiri. Terus emang ya wajah itu adalah bagian terpenting. Karena apa? Wajah itu bisa mengundang fitnah. Jadi kita harus hati-hati. Boleh menampakkan wajah ketika ada laki-laki yang ingin melamar kita, maka kita boleh menunjukkan wajahnya kita untuk biasanya kan kayak khitbah nazor kan gitu. Bisa melihat telapak tangan dan wajah kita. Itu. Terus hukum yang keempat. Hukum yang keempat itu syarat-syarat. Gimana sih syarat-syarat berjilbab itu? Apa saja yang harus berjilbab dan berhijab? Syarat-syarat atau ciri-ciri gitu ya. Nah, syaratnya itu ada 6. Ya, ada 6. Yang pertama itu berjilbabnya itu kainnya tidak tipis, tidak nerawang. Jadi ya percuma kalau nerawang loh. Ya kayak gak kerudungan gitu loh. Gak berjilbab juga gak berhijab. Bayangkan kayak telanjang gitu ya, sama aja. Terus yang kedua itu kainnya tuh longgar. Longgar maksudnya itu tidak ngepret, karena sabda Nabi itu orang neraka, orang yang akan masuk neraka, tapi saya belum pernah menemuinya. Itu adalah orang yang berpakaian dengan sempit, kainnya tuh sempit, kok membodi gitu, sampai ketok bodi nih. Nah itu hati-hati, karena diibaratkan kayak telanjang. Terus yang satu itu, terus yang kedua itu wanita yang iki apa ini? Telunjuk apa itu? Kalau kuncitan itu ada bulunya itu loh kayak unta. Nah, kayak gitu. Jangan boleh sampai tinggi segini yang gini. Nah, terus yang ketiga itu jalannya tuh berlenggok-lenggok. Nah, terus kainnya, maka dari itu kainnya itu harus tebal, tidak boleh tipis gitu. Terus harus panjang ya. Terus yang terakhir pakaiannya itu tidak berupa laki-laki, jadi menyerupai pakaiannya seperti laki-laki, seperti kayak celana dan jenis kayak laki-laki gitu loh. Nah itu tidak boleh. Nah itulah jalan. Kesimpulannya bahwasanya berjilbab itu wajib untuk kaum muslimah. Karena apa? Karena kita itu meneladani dari istri, dari anak-anaknya, putra-putrinya Nabi. Bahwasanya berjilbab itu wajib bagi kaum muslimah. Jadi sampean kalau di era sekarang nggak mungkin sampean menggunakan jilbab tutup
dan lain sebagainya. Pokok sampai itu harus menutup dada, menutup kesopanan. Gini jangan dilukis. Terus roknya itu sampai menutup mata kaki, kan? Sampai apa itu di atasnya. Nah, pokok yang sekiranya menutup seluruh tubuh, wajah boleh ditampakkan. Kalau tidak di era sekarang kayak gak mungkin gitu ya. Tapi aslinya harus, soalnya di era sekarang itu syahwat tuh makin menggelonjak, kabar-kabar yang tidak senonoh itu makin banyak. Tapi ya gimana lagi, memang zamannya zaman sekarang ya zaman. Jadi kita maklumi aja, pokok kita sebagai orang yang mengetahui kita harus menjaga-jaga. Boleh menampakkan wajah asal wajahnya itu jangan sampai meyakinkan bahwa wajahnya itu bakal menimbulkan fitnah. Jadi kalau bisa boleh menampakkan wajah, tapi nggak usah make up lah, ya biasa-biasa gini gitu loh. Karena kan buat apa make up? Make up kan kita make up kan untuk suami kita kelak. Gitu. Buat apa kita make up sekarang? Yang memandang kita cantik itu adalah orang yang tepat. Oke, akhirul kalam. Jika ada salah kata, jelas ada salah katanya ya, karena saya masih belajar untuk bicara. Mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.